Bedanya di mana? Bedanya di mana kalau kalian lihat, kalian perhatikan? Bagian mananya yang beda? Bagian di atasnya, Bu. Ya, atasnya gimana? Itu programnya beda-beda. Ada tulisan name, type gitu ya? Iya, Bu. Desimal. Sedangkan kalau data view itu tulisannya apa? Bagian atas var gitu ya. Ya, var itu artinya variabel. Jadi kalau misalnya saya bukakan yang ini data Excel, yang namanya variabel itu yang di atas ini loh. Nah, yang di sini nih, ini namanya variabel. Gitu. Sedangkan yang di bawah ini, yang 1, 2, 3, Ahmad, Adimas, 8, 2, 8, 3, 8, 4, ini namanya data. Tuh ya, yang bagian atas ini namanya variabel, yang di dalamnya, yang ada angka-angkanya itu namanya data. Yang variabel yang mana? Yang di bagian atasnya, Bu. Oke, sedangkan data itu contohnya yang mana? Data? Yang nomor, nama, nilai. Ya, angka-angka yang di dalam sini atau kata-kata yang di bawah sini adalah data, gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kalau di Excel itu kita boleh memasukkan atau menuliskan variabel dan data di satu lembar yang sama. Nih, kalau kalian lihat, data dan variabel itu boleh dituliskan di satu halaman yang sama. Sedangkan kalau SPSS tidak bisa seperti itu. Kalau di SPSS, variabel, jadi yang bagian atas ini, itu harus dituliskan di variabel view. Sedangkan yang data view itu hanya untuk memasukkan data-data saja. Nah, coba saya masukkan dulu ya. Untuk memasukkannya karena memang butuh lihat dulu kalian. Saya akan coba masukkan dulu. Kalian lihat dulu ya, coba. Variabelnya isinya apa saja? Nomor, nama, Nilai matematika, nilai IPA, nilai bahasa. Oke, itu variabelnya ya. Coba saya masukkan. Kalau saya mau masukkan variabel, berarti saya harus klik bagian variabel view. Saya tuliskan di sini nomor, kemudian nama. Nah, Bu, kalau saya klik itu kok ibu ketika nama kok kemudian samping-sampingnya semua terisi, dia secara otomatis dia akan terisi, gitu. Jadi nggak apa-apa. Nomor, nama, nilai matematika, Bu. Matematika. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, saya tidak menggunakan spasi, tapi saya menggunakan underscore karena memang SPSS itu tidak mau ada spasi. Jadi entah kalian mau menggunakan tanpa spasi, jadi nilai matematika digabung, atau menggunakan underscore, atau menggunakan tanda sambung itu boleh, gitu ya. Tapi saya menggunakannya underscore. Nilai IPA. Berikutnya nilai bahasa ya. Nah, ini. Nah, semuanya sudah terisi. Coba kita lihat data view-nya seperti apa. Lihat. Beda nggak dengan yang tadi? Beda, Bu. Beda. Bagian mana bedanya? Tulisannya. Ya, tulisannya sudah mulai muncul variabelnya ya. Jadi memang harus kita susun dulu variabelnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya saya akan copy data dari Excel ke dalam SPSS. Ingat, datanya saja, variabelnya tidak perlu. Jadi saya akan copy dari angka 1 Ahmad 82, 83, 84 sampai ke bawah. Nah, ini yang lainnya tidak perlu. Kopinya gimana? Pakai yang Ctrl C dan Ctrl C, Ctrl V, atau klik kanan copy kemudian paste. Nah, sekarang saya mau kalian untuk melihat, dicek ya, apakah sudah sama data Excel dengan data SPSS? Sudah sama belum? Belum, Bu. Coba beritahu saya bedanya apa? Yang mana? Nama, Bu. Namanya
Munculnya apa datanya? Angkanya juga beda. Iya, angkanya 00. Angkanya juga beda. Bedanya gimana? Ada nol-nolnya tuh. Ada 00-nya, bagus. Kita lihat ya. Berarti kita itu perlu cek variabel Q-nya. Jadi bagaimana menyusun atau susunan data yang sudah kita set di sini. Coba kalian lihat. Di sini type-nya. Type itu adalah jenis datanya. Nomor, apakah benar datanya itu numerik? Numerik itu berupa angka. Benar tidak? Nomor itu datanya berupa angka. Benar nggak? Benar. Benar. Terus kita lihat. Desimalnya, ada desimalnya tidak? Ada angka di belakang koma tidak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kita ganti desimalnya, kita ganti jadi 0. Nah, kita lihat ya. Setelah desimalnya kita ganti jadi 0, kita lihat di data view. Gimana? Berubah tidak? Berubah, Bu. Berubah ya. Jadi sama ya dengan yang Excel ya. Karena kita berubah desimalnya jadi 0. Berarti untuk yang angka yang lain, nilai-nilai matematika, nilai IPA, nilai bahasa, desimalnya nanti kita ubah jadi 0 saja ya, agar sama dengan Excelnya. Oke, saya kembali ke variabel dulu. Nih, data nilai ini semuanya saya ganti jadi 0. Sudah. Kita lihat lagi. Nah, sudah berubah ya. Tapi masih ada permasalahan. Namanya lalu bagaimana? Namanya masih berupa angka. Padahal di sini ada Ahmad, Adimas, dan yang lain-lain. Kita cek lagi variabel dulu. Untuk data nama, di sini type-nya tertulisnya apa? Numerik. Apakah benar nama itu berupa angka? Tidak, Bu. Tidak. Huruf. Nah, makanya kita klik ya di bagian type ini, kita klik. Di sini kan ada biru-biru yang ada 3 titik, ini kita klik lagi. Nah, di sini kalian bisa mengisi datamu itu berupa apa. Kalau di sini berupa huruf kan tidak ada ya pilihannya. Pilihannya ada numerik, koma, dot, scientific notation, date, dan yang lain-lain. Pilihlah, kalau yang huruf itu pilihlah string. String itu artinya karakter atau huruf, ya. Lalu kita klik OK. Tuh. Lalu kita lihat, masih berupa angka. Iya, berarti kita harus copy lagi dari datanya. Jadi ulangin lagi. Setelah kita siapkan tempat untuk datanya, kita copy lagi. Kita ulangin lagi. Nah, sudah bisa muncul? Bisa, Bu. Bisa. Ya. Lalu, SPSS ini dia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Excel. Jadi mencari min, median, modus bisa, gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah di sini yang bagian atas-atas ini namanya menu. Kan ada tulisan file, edit, view, data, gitu ya. Pilih yang analyze. Setelah pilih yang analyze, ini banyak sekali pilihan yang lain. Kita pilih yang descriptive statistik. Setelah itu, saya mau skip dulu ya. Harusnya ada deskriptif dulu, tapi saya mau langsung ke frekuensis dulu. Di frekuensis. Lalu, di sini ada jendela. Mana data yang mau kalian analisis? Mana data yang mau kalian analisis yang mana? Nilai matematika ya? Oke. Saya akan pilih nilai matematika. Lalu, dipindahkan, jadi klik yang bagian matematika kalau kalian dulu. Diklik dulu. Ini kan ada 2 jendela yang berwarna putih ya. Ada yang ada keterangannya, ada yang kosong. Kalian klik yang mau kalian analisis. Kemudian ini pilih yang tanda panah ke kanan gitu. Kalian klik, dia akan berpindah. Ya. Kemudian kalian pilih di bagian statistik ini. Klik statistik. Lalu apa yang mau kalian hitung? Misalnya min, median, modus. Saya mau sum juga, sum itu jumlah ya. Kira-kira mau apa lagi ya? Misalnya kalian lihat, oh ini ada minimum, maksimum, ada range. Saya mau cari ini. Lalu tinggal klik continue. Lalu di bawahnya ada tulisan chart.
Chart itu namanya grafik. Nah, di sini ada 3 macam chart yang bisa digunakan di SPSS. Mau bar chart atau pie chart atau histogram. Bar chart itu adalah diagram data. Pie chart itu diagram lingkaran. Histogram itu diagram garis. Jadi saya pilih yang pie chart saja. Kalian boleh pilih yang lain. Continue. Setelah itu klik OK. Nah, hasil dari SPSS nanti akan muncul di halaman yang berbeda, namanya output. Nah, di sini kalian bisa lihat di output itu sudah ada keterangannya. Nih, min-nya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa, range, minimum, maksimum, sum, ini sudah muncul semuanya dalam tabel, gitu ya. Lalu di bagian bawahnya kok juga ada tabel, itu maksudnya apa? Di bawahnya itu juga ada keterangan. Jadi yang nilainya 62 itu berapa kali muncul? Yang nilainya 66 berapa kali muncul? Gitu ya. Dia menuliskan ini. Kemudian sudah ada persentasenya. Jadi kalau misalnya di sini kalian lihat ya, berapa pertanyaannya yang kemarin itu kan berapa yang ikut remedi. Di sini kalian bisa lihat minnya berapa? Sebentar, pelajaran terakhir apa? 79,91. Lalu ingat, yang ikut remedi yang nilainya di bawah 79,91. Coba kalian lihat, mana nilai yang ini, di bagian nilai matematika ini, mana yang di bawah, atau batasnya mana yang di bawah 79,91? 78. Ini loh, ini kalian lihat ini nilainya ada 62, 66, 72 gitu ya. Kalau misalnya kalian diminta membuat garis batas, kira-kira batasnya yang di antara nilai berapa dan berapa ya? 80 dan 79. Oke. Oke, bagus sekali. Ini saya buat garis batas seperti ini ya. Kalau di bawah 80, maksudnya posisinya itu 80 ke bawah, berarti kan nilainya semuanya di atas 79,91 ya. Iya, Bu. Yang di bagian atas itu berarti nilai-nilainya yang di bawah 79,91. 79,91. Lalu caranya mencari jumlah anaknya bagaimana? Tinggal jumlahkan frekuensinya ini saja. Set mata sakit. Lalu persentasenya gimana? Ini juga tinggal dijumlahkan saja. Yang penting kan itu buat persentasenya. video. Gitu, bisa dipahami? Aku tidur Anak tidur yang, jam 12. Oke. Lalu anak yang tidak remedi Aku tidur bagaimana? jam 12. Ya, gunakan saja yang ini. Yang nilainya di atas 79,91. 91. Ibu pini yang tempo tahingan. Lalu persentasenya juga sama, dijumlahkan untuk persentasenya. Bicara Gitu. kenapa? Ini malah sudah dihitungkan. Kalian tinggal menjumlahkan saja. Gitu. Bisa dipahami? Oke. Lalu saya lanjutkan lagi ya. Ini kelihatannya outputnya masih ada. Di bawahnya ada diagramnya, sudah dibuatkan yang pie chart dengan warna-warni gitu ya. Kalau yang biru tua itu nilainya 69. Hijau ini, hijau daun itu 66 gitu ya. Gitu. Oke, saya akan kira-kira menarik mana menggunakan Excel atau SPSS? Bersin langsung di kontak ke TRS. Menggunakan SPSS dulu. SPSS. SPSS. Oh, lebih mudah dan menarik berwarna-warni. Bukan IBM, Rasanya IBM. sedikit panjang, tapi langsung Kakak dapatnya bilang banyak sekali ya. Kalian sekali langsung menemukan IBM. bacanya jangan salah ya, jangan SPSS itu atau SPSS. Nah, kalau misalnya menganalisisnya hanya boleh satu-satu, karena tadi kan nilainya ada 3 ya, boleh nggak 3-3 ya? Boleh, bisa SPSS tuh.
Mari kita lihat ya. Kalau SPSS langsung ketiganya, masih ingat kantongnya masuk kemana kalau mau analisis? Gue enak sekali. Kalau langsung analisis pilih yang mana? Menunya? Analysis. Betul. Analyze. Kemudian pilih yang mana? Deskripsi statistik. Deskriptif statistik. Lalu frekuensis. Ya. Betul. Nah, kita mau menganalisis ketiganya ya, berarti saya tinggal pindahkan nilai IPA dan nilai bahasa ke kotak yang sebelahnya, gitu. Lalu cek saja ini Bisa sudah makan ya, kamu saya, berhak duduk di sini. ini sudah sama ya. Ya, kamu Catnya kita bedakan ya. Persaudara Tadi sudah duduk di kaitan. Sekarang mau pakai apa? Ina, sama makan ya, kamu baru datang. Mau bar atau histogram? Ya, kamu kebayang. Baca. Oke. Masa datang di sini Nggak baru mau yang duduk di histogram sini. nih. Oke, baca ya. Semua aja, Bu. Nggak bisa, hanya boleh satu. Jadi kalau kita ya hanya jadi kalau misalnya kita mau klik baca, mau kita pindah pie chart, bacanya hilang. Kalau mau ganti histogram, pie chartnya hilang. Jadi hanya bisa satu kali. Kalau mau tiga-tiganya dibuat ya berarti harus mengulang 3 kali, gitu ya. Tapi nggak apa-apa bisa. Continue lalu oke. Kita lihat ya. Nah, datanya mulai muncul. Nah, kalau kalian lihat di sini, datanya langsung untuk 3 nilai. Min, median, modus untuk nilai matematika, nilai IPA, nilai bahasa. Bawahnya juga sama. Di bawahnya ada frekuensi, persen, kali, gitu juga sudah ada. Nah, kalau ini juga caranya sama. Kalau misalnya kalian mau lihat, di sini ada minnya berapa gitu ya masing-masing. Nah, nanti kalian bisa hitung sendiri-sendiri. Untuk mata pelajaran matematika, itu minnya berapa. Mata pelajaran IPA, minnya berapa. Mata pelajaran yang bahasa, minnya berapa. Nanti seperti yang tadi ya, dibuat garis batas untuk masing-masing nilai. Ini masing-masing juga muncul nilai matematika, kemudian ada nilai IPA sendiri, ada nilai bahasa sendiri, gitu ya. Kemudian kita lihat bar chartnya, nilai matematika ada bar chartnya, nilai IPA juga ada, nilai bahasa juga ada. Nah, sudah jadi 3 ya. Nah, kemudian pertanyaannya, Bu, ini bisa nggak ya di copy, kemudian di paste di bagian Word? Bisa. Tinggal copy saja, copy. Lalu kita pindahkan ke misalnya ini. Saya pindahkan ke nah, bisa. Bu, ini terlalu besar, bisa nggak diperkecil? Bisa. Diperkecil. Bisa. Itu ya. Jadi, menarik yang mana untuk dikerjakan? Ya, SPSS atau Excel? SPSS, Bu. Nah, besok silakan kalian cari waktu ya biar bisa sama-sama menginstal SPSS biar kalian bisa menganalisis itu ya. Oke, nah semoga tidak ada pertanyaan. Saya mau untuk hari ini ada tugas lagi untuk memperlancar kalian menggunakan Excel, gitu ya, memasukkan data di Excel dan memperlancar kalian mencari median modus, gitu ya. Tugasnya apa? Tugasnya di sini. Saya bukakan dulu di LKM 3 ya, kalian bisa lihat di LMS. Nah, di LKM 3 itu saya memberikan data-data, macam-macam data gitu, ada 4 macam data. Lalu saya minta untuk kalian mencari min, median, modus, dan grafik. Kalau kalian sudah memakai SPSS pasti akan mudah sekali. Tapi kalau untuk yang pakai Excel juga bisa, gitu ya, tidak apa-apa, dicoba saja. Nah,
datanya, kalau misalnya kalian lihat, ini datanya itu tumpuk gitu ya. Jadi tidak seperti yang biasanya Bu Amel buat, biasanya kan saya buatkan tabel kan. Kalau ini datanya bertumpuk. Jadi silakan kalian memasukkan data seperti ini. Bagaimana ya kalau dimasukkan ke dalam Excel? Nah, kita coba ya. Nah, contohnya memasukkan data misalnya yang sebelah kiri itu data di Word, kemudian sebelah kanan itu data Excel gitu ya. Berarti ketika kalian masukkan ke Excel, kalian perlu memasukkan ini data keterangannya. Apakah bisa diketik manual atau di copy paste saja Bu? Kalau saya di copy paste saja biar lebih mudah gitu ya. Nilai nilai ujian matematika kelas 3A. Kemudian misalnya kalian bisa tuliskan nomor. Sebelahnya misalnya nilai. Nah, lalu nanti kalian satu persatu memasukkan datanya, gitu ya. Misalnya kalian boleh memasukkan datanya itu per baris. Tapi pastikan dulu ya, pastikan dulu datanya ada berapa. Misalnya ini, coba kalian perhatikan. Aku mau. Ada berapa baris di sini? Di data nomor 1. Ada berapa baris itu? 5. Ada 5 baris, Bu. Ya, betul, 5 baris. Kemudian kolomnya yang Ada 6, Bu. Ada 6, Bu. ada 6 ya. Kalau datanya itu ada 6 baris dan 5 kolom, dan jumlah datanya ada berapa? 11, Bu. Kok bisa 11? Ayo, kalau ada 5 baris, kemudian ada 6 kolom, jumlah datanya ada berapa? 4, 6, Bu. Tidak. Tidak. Oke, Mbak. Dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Bu. 30 itu dari mana? Dari 6 kali 5, Bu. Jadi kecil sekali. 5, Bu. Iya, dikalikan ya, jangan Iya, Bu. Oke, betul sekali. Jadi nanti datanya ada 30. Nah, berarti pertama kalian harus tahu ya, datanya ada 30. Berarti saya akan masukkan 30 data di sini. Jangan sampai kurang. Tuh. Nah, masukkan per barisnya. Mari kita masukkan per baris pertama saja dulu ya. Mari kita masukkan. Nilainya berapa? 5. Kemudian 9. lanjutnya 7, 8, 6, 5. Nah, itu nanti semuanya per baris kalian masukkan begitu ya. Iya, Bu. Nah, tapi nanti ini kalian pastikan bahwa jangan kelebihan, jangan kekurangan, gitu ya. Pastikan nanti jumlahnya 30. Nah, pastikan nanti di sini 30 data, gitu ya. Kemudian setelah datanya dimasukkan, carilah min, median, modus, dan grafik, gitu ya. Bisa dipahami yang perlu dilakukan? Bisa dipahami tidak? Maaf, Bu, saya lupa. Ibu bisa. Saya ulang ya. Intinya, nilai-nilai ini harus kalian masukkan ke dalam Excel. Satu persatu. Tapi pastikan
tidak ada data yang ketinggalan. Misalnya ini, saya ambil garis pertama ya. Saya sudah masukkan 5, sudah masukkan 9, sudah masukkan 7, sudah masukkan 8, sudah masukkan 6, sudah masukkan 5 datanya. Lalu mari kita masuk ke yang baris kedua. Yuk, baris kedua bagaimana? Berapa? 6, 8, 9, 5, 7, 8. Oke, baris kedua sudah semua ya. Lakukan hal yang sama sampai baris ke-5. Dan pastikan datanya semuanya sudah masuk. Dengan cara apa? Dengan cara kalian menghitung jumlah datanya. Sudah sama atau belum? Kalau sudah masukkan semuanya, carilah min, median, modusnya. Ya, caranya mencari bagaimana? Ini seperti yang ini tadi, bagaimana ya? Yang tadi itu pokoknya min, median, modusnya. Itu ya, ditambah dengan grafik. Grafiknya yang dari Excel saja tidak apa-apa. Tuh. Ini untuk data yang pertama. Semoga sudah paham ya. Sudah Bu. Sip. Nah, sama-sama. Nanti dengan cara yang sama, untuk data yang kedua, data tinggi badan siswa juga lakukan yang sama ya. Data tinggi badan siswa. Nah, ini juga dimasukin. Tapi nanti di sini bukan nilai yang tinggi, tapi tinggi badan. Datanya nanti kalian hitung dulu. Nah, lihat ini. Datanya kan angkanya ratusan ya. Jadi jangan dicakar. Jadi jangan dihitung manual. Pakai Excel saja. Daripada salah. Dan kalian biar nggak capek menghitungnya. Jadi gunakan Excel. Nanti datanya semuanya sama. Dimasukkan ke Excel gitu ya. Kemudian cari min, median, modus. Nah, mungkin yang baru bagi kalian itu data yang semacam ini. Data nilai bahasa Indonesia siswa kelas 2. Caranya baca bagaimana ya ini ya? Ada nilai, ada frekuensi. Berarti caranya baca bagaimana? Nilai 5 muncul berapa kali? 9. 14 kali. Kok 9 kali, Bu? 9 kali. Yang nomor 3 dulu. Yang nomor 3. Maaf, Bu, salah lihat. Iya, kelihatannya Elizabeth bacanya yang nomor 4. Nilai 5 muncul 9 kali, Bu. Nilai 6 muncul 10 kali. 10 kali. 7 muncul 12 kali. 12 kali. Lalu memasukkannya di dalam Excel bagaimana ya? Nilai 5 muncul berapa kali tadi? 9 kali. Jadi saya tuliskan di sini 5 kali, Bu. 5 sampai berapa kali? 9 sampai 9 kali. Bu, kalau misalnya saya bingung nanti ini sudah sampai 2 atau 3 atau 9 dari mana ya? Kita tuliskan saja biar nggak bingung. Nah, tadi saya menuliskan 5 9 kali. Ya, nilai 6 muncul berapa kali? 10 kali. Ini berarti ini saya tuliskan nilai 6 ya, sampai 10 kali. Saya cek dulu saja biar tidak kelebihan atau kekurangan. Tempat saya nggak bisa keluar apa-apa ini. Wah, salah lagi. 1, 2, oh mulai muncul. Sampai berapa kali tadi? 10 kali. Sampai 10 kali. Nah, 6. Wah, ini kenapa Ibu? Kelihatannya sedang lelah. Tak
Tapi kalian bisa paham ya yang saya maksudkan? Sudah Bu. Ya, walaupun ini komputer saya sedang bermasalah. Oke, nanti kalau yang angka 7 berulang sampai berapa kali? 12 kali. Ya, nanti kalau misalnya sudah angka-angka ini yang menjadi apa namanya? Ini kan yang membantu saja ya, dihilangkan saja, tidak perlu dipakai. Lalu apa yang kalian lakukan selanjutnya ya cari ini ya, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya stop share dulu. Yang dari median